Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya belajar fisika menyenangkan. Di video kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Teman-teman, saat terjadi hujan, pastinya teman-teman pernah melihat suatu kilat yang sangat luar biasa hebat dan suaranya sangat besar. Iya teman-teman, itu adalah petir. Teman-teman mau tahu bagaimana sih proses terjadinya petir? Ayo teman-teman, kita cari tahu di video kali ini. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang listrik statis, kita terlebih dahulu belajar tentang atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi. Dalam atom terdapat 3 muatan. Yang pertama adalah muatan positif, yang kedua muatan negatif, dan yang ketiga adalah muatan netral. Muatan positif biasa disebut dengan proton, muatan negatif biasa disebut sebagai elektron, dan muatan netral biasa disebut sebagai neutron. Ketiga muatan ini terdapat pada bagian-bagian atom, seperti pada gambar ini. Jadi penjelasan dari gambar ini bahwa proton dan neutron itu terdapat di inti atom, teman-teman. Nah, sedangkan elektron sendiri dia terdapat pada kulit atom, teman-teman. Yang berikut jenis-jenis muatan pada atom. Yang pertama yaitu muatan berbeda jenis, yaitu muatan positif dan negatif akan terjadi tarik-menarik, sedangkan muatan sama jenis baik muatan positif dengan positif, negatif dengan negatif terjadi tolak-menolak. Inilah teman-teman yang harus kita pahami ketika kita belajar tentang listrik statis. Nah, kenapa sih di pelajaran kali ini disebut listrik statis? Jadi jawabannya karena di pelajaran kali ini listrik ini memiliki muatannya, namun tidak bergerak atau tidak mengalir. Contohnya teman-teman semua di rumah pasti memiliki lampu kan? Nah, ketika teman-teman mematikan lampunya, semua lampunya pasti mati seperti gambar ini. Kenapa sih lampunya mati? Apakah muatannya hilang? Gambar ini menunjukkan bahwa muatan tidak hilang. Dia berada di gambar. Terdapat warna biru pada gambar ketiga. Ya, muatannya tetap ada, hanya saja dia diam dan tidak bergerak karena dia tidak ada tegangan kejutan. Ya, yang berikut induksi listrik. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan pada suatu benda karena pada benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan listrik. Contohnya, balon ketika didekatkan pada dinding, balon ini memiliki muatan negatif dan dinding memiliki muatan positif. Ini adalah contoh lainnya. Di dalam tabel ini terdapat bahan-bahan, hasil, dan prosesnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan tadi loh di awal teman-teman, bahwa bagaimana sih petir itu bisa terjadi? Petir terjadi karena adanya proses ionisasi atau adanya elektron bebas yang ada di permukaan awan. Lalu elektron bebas ini berkumpul pada awan tersebut. Kemudian salah satu awan tersebut bergeser dengan awan yang lain. Kemudian akan terkumpul pada suatu daerah atau kawasan, sehingga di kawasan ini mempunyai beda potensial atau tegangan listrik, dan beda potensial itu disamarkan pada permukaan bumi.
Yang berikut, konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik, teman-teman. Contohnya logam dan air. Yang berikut, isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya kain dan kayu, teman-teman. Yang berikut, medan listrik dan hukum Coulomb. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik yang dipengaruhi gaya listrik. Digambarkan sebagai garis-garis listrik berikut ini. Pada gambar ini dijelaskan bahwa arah garis gaya listrik biasanya menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Rumus dari medan listrik adalah yang pertama, E sama dengan F per Q. Dan yang kedua, F sama dengan K Q1 Q2 per R2. Ini adalah keterangannya, teman-teman. Nah, yang berikut, teman-teman, ini adalah contohnya. Ya, teman-teman, baca dan pahami soalnya. Ini adalah penyelesaiannya, teman-teman. Jadi ini ditanya teman-teman. Jadi jawabannya ini kita menggunakan rumus E sama dengan F per Q. Yang berikut adalah hukum Coulomb. Hukum Charles Auguste de Coulomb adalah rumus yang memungkinkan kita untuk menghitung gaya listrik yang dihasilkan di antara dua buah muatan listrik. Bunyi dari hukum Coulomb adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Pada bunyi hukum Coulomb ini menggunakan rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R2. Ini adalah contoh soal dari hukum Coulomb, teman-teman. Penyelesaiannya ini ditanya F, teman-teman. Jadi sini kita menggunakan rumus F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Yang berikut adalah elektroskop. Elektroskop adalah alat untuk menyelidiki muatan listrik dalam suatu benda. Ini adalah gambar alatnya, teman-teman. Yang berikut adalah cara kerja dari elektroskop, teman-teman. Ini adalah gambar cara kerjanya. Yang pertama, itu gambar dia di kondisi awal elektroskop netral. Yang kedua, didekatkan benda bermuatan negatif, maka muatan positif itu ditarik ke kepala elektroskop. Yang berikut kita akan belajar sedikit info sains dari seorang ilmuwan yang menemukan tentang hukum Coulomb.
Sekian materi kita kali ini. Semoga adik-adik bisa mengerti ya.